Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar tentang usaha dan daya. Namun sebelum kita mulai pelajarannya, yuk jangan lupa klik subscribe dulu ya. Work and power. Jadi work itu usaha dan power itu daya. Usaha itu diartikan sebagai energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Atau usaha adalah gaya dikalikan dengan perpindahan. Jadi menurut fisika itu usaha harus mengalami perpindahan dulu. Jadi kalian dikatakan melakukan usaha itu jika mengalami perpindahan atau kalian bergerak. Nah, secara matematis itu dapat ditulis W sama dengan F kali S, di mana W itu adalah work dengan satuan joule, force atau gaya ya, satuannya Newton, dan S itu adalah displacement atau perpindahan dengan satuan meter. Nah, usaha dianggap nol jika tidak terjadi perpindahan. Contoh nih, sudah berjalan ke kanan, kemudian belok lagi ke kanan, belok lagi ke kanan, dan belok lagi ke kanan. Akhirnya dia kembali ke tempat semula. Nah, karena tidak terjadi perpindahan, dia kembali ke tempat semula, maka si senyum ini dia tidak melakukan usaha. Nah, sekarang contohnya, sebuah meja didorong dengan sebuah gaya sebesar 200 Newton dan bergeser sejauh 2,5 meter. Berapakah usaha yang dilakukan? Kita tulis dulu yang diketahuinya, yaitu F ya, 200 Newton. Kemudian perpindahannya 2,5 meter. Yang ditanyakan adalah usaha atau W. Persamaannya W sama dengan F kali S. Kita masukkan angkanya ya. W sama dengan F-nya tadi 200 dikalikan S-nya 2,5. Hasilnya yaitu 500 Joule. Kemudian yang kedua, jika sebuah gaya 2 Newton melakukan usaha sebesar 10 Joule pada benda, benda akan berpindah sejauh, nah kali ini berbeda. Oke, yang F gayanya 2 Newton, kemudian usaha atau W 10 Joule, yang ditanyakan S perpindahannya. Nah, maka untuk mencari S, kita bisa menggunakan persamaan S sama dengan W per F. Tadi W-nya 10 dan F-nya 2. Dimasukkan angkanya 10 per 2 sama dengan 5 meter. Jadi bendanya akan berpindah sejauh 5 meter. Nah, sekarang bagaimana jika seperti ini? Sebuah benda bermasa 2 kg, pada benda itu bekerja gaya mendatar sehingga kecepatan benda berubah dari 3 meter per sekon menjadi 7 meter per sekon selama 2 detik. Yang ditanyakan, berapa besar gaya? Kemudian yang B, berapa jarak perpindahan selama 2 detik? Dan yang C, hitung usaha selama 2 detik. Nah, ini yang kalian tulis dulu yang diketahuinya. M-nya 2 kg, kemudian kecepatan awal itu V0 sama dengan 3 meter per sekon, VT atau kecepatan akhir 7 meter per sekon, T-nya 2 detik. Yang ditanyakan pertama F, yang berikutnya S, dan W. Ya, kita cari dulu F-nya. F sama dengan M kali A. Tapi adakah A-nya? Nah, karena A-nya tidak ada, kita cari dulu dengan persamaan pada GLBB. A sama dengan VT min V0 per T. VT-nya 7 dikurangi 3 per 2. Nah, hasilnya A-nya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, dari sini bisa kita masukkan angkanya. F sama dengan M kali A. M-nya 2 kg dikalikan percepatannya tadi ketemu 2 meter per sekon kuadrat. Jadinya F sama dengan 4 Newton. Sekarang kita cari S. S kita gunakan rumus GLBB
yaitu S sama dengan V0T plus setengah A kali T kuadrat. V0-nya 3, kalikan percepatannya 2, ditambah setengah kali 2 kali 2 kuadrat. Hasilnya 3 kali 2, 6, ditambah setengah kali 2 kan 1. 1 dikali 2 kuadrat 4, berarti 6 tambah 4, 10 meter. Itu S-nya. Sekarang kita cari W-nya. W sama dengan F kali S. F-nya tadi ketemu 4, kemudian S-nya ketemu 10. Berarti 4 dikali 10 sama dengan 40 Joule. Hubungan usaha dan energi. Dulu waktu kelas 7 kalian sudah belajar tentang energi, dan sekarang kita mencoba untuk menghubungkan ya antara usaha dan energi. Usaha bisa dicari dari delta EK, yaitu W sama dengan EK 2 dikurangi EK 1, di mana EK sendiri itu sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. EK yang sudah pernah kalian pelajari yaitu energi kinetik dengan satuan Joule, kemudian M-nya massa dengan satuan kilogram, dan V-nya adalah velocity dengan satuan meter per sekon. Selain W sama dengan delta EK, W juga dapat dicari dengan delta EP, yaitu W sama dengan EP2 dikurangi EP1, di mana EP sendiri memiliki persamaan M kali G kali H. EP yaitu energi potensial dengan satuan Joule, M massa satuannya kilogram, kemudian G yaitu gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H itu ketinggian dengan satuan meter. Nah, ini misalkan Upin mengayuh sepeda mula-mula dengan kelajuan 2 meter per sekon, kemudian kelajuannya ditambah sehingga menjadi 4 meter per sekon. Jika massa sepeda yang dikayuh 15 kg, berapakah usaha yang dilakukan Upin pada sepedanya? Yang diketahui pertama yaitu kelajuan awal. Di situ sudah saya garis bawahi ya, 2 meter per sekon. Itu merupakan kelajuan awal atau V1. Kemudian kelajuannya menjadi 4 meter per sekon. Berarti itu V2-nya. Nah, massa sepedanya 15 kg. Yang ditanyakan usaha, lambangnya W. Karena di sini berhubungan dengan kecepatan, berarti kita menggunakan W sama dengan delta EK. Delta EK sendiri EK2 dikurangi EK1. Nah, kita masukkan persamaannya. Berarti setengah MV2 kuadrat dikurangi setengah MV1 kuadrat. Kita masukkan angkanya sekarang. Setengah kali 15 kali 4 kuadrat dikurangi setengah kali 15 dikali 2 kuadrat. Dikalikan dulu ya masing-masing. Nah, ini hasilnya. 120 dikurangi 30 sama dengan 90 Joule. Jadi Upin melakukan usaha 90 Joule terhadap sepedanya. Nah, sekarang selain itu kita belajar juga tentang daya. Daya adalah usaha yang dilakukan tiap satuan waktu. Jadi kalau dituliskan ke persamaan jadinya P sama dengan W per T, di mana P-nya adalah power itu daya dengan satuan watt, kemudian W itu usaha satuan Joule, dan T adalah waktu satuannya sekon. Nah, sekian untuk materi hari ini. Semoga bisa mudah dipahami ya. Dan sebelumnya jangan lupa klik subscribe dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.